Oke, saya masih menjelaskan terkait kasus persekusi yang dilakukan oleh Babang Permadi, oknum anggota Polres Pati yang belum terselesaikan sampai sekarang. Kasus ini jelas-jelas adalah persekusi masif yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut, dan kasus ini sampai dengan 2021 ini masih belum juga dapat terungkap. Saya mempertanyakan di mana tingkat kesulitannya, di mana proses penegakan hukum di Indonesia jika masih seperti ini. Jadi saya meminta betul-betul Bapak Kapolsek Gabus dan Reskrim Polsek Gabus untuk melakukan pengembangan di mana siapa saja yang terlibat di dalam upaya penculikan, penyekapan, dan penguasaan terhadap anak dan istri seorang lain, dan berakhir pada pembebasan di wilayah Gabus lagi. Yang saya pertanyakan adalah setelah kejadian itu saudari IWW itu disembunyikan di mana saja, apa motifnya, siapa saja yang terlibat, dugaan besar keterlibatan orang dalam, misalkan keterlibatan dalam keluarga saudara Soliglati sendiri, entah itu ibunya atau saudara perempuannya yang memang berniat untuk menghabisi nyawa saudara Soliglati dalam rangka untuk penguasaan warisan. Juga dugaan keterlibatan pihak lain yang turut serta membantu dalam upaya persekusi, menculik dan menyembunyikan saudara IWW. Kami persilakan kepolisian untuk melakukan pengembangan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Petunjuk terbaru adalah keterlibatan seorang kepala sekolah di Pakis atas nama Jaryo untuk diminta keterangan, karena belakangan saudara Jaryo ini nantang perkara dan menghina saudara Soliglati kalau dia bisa membayar semua perkara itu atau membayar apa yang terkait dengan tanggungan yang ditanggung oleh saudara Indah Widiawati. Ini saudara Jaryo harus membuktikan bahwa dia mampu untuk mempertanggungjawabkan pembicaraan akan membayar atau menanggung semua apa yang ditanggung oleh saudara Indah Widiawati, karena kecongkaannya dan kesombongannya di dalam menyampaikan permasalahan itu di media sosial. Dan ini adalah momen paling bagus kepolisian untuk menuruti atau menelusuri kasus-kasus tersebut. Apakah saudara Jaryo terlibat, ada hubungan khusus dengan saudara IWW sampai menyampaikan statement kalau saudara Soliglati menderita gangguan dan miskin sekali sehingga dia karena punya segala-galanya bisa membayar terhadap saudari IWW. Ini harus diurus, diungkap, karena unsur-unsur verjaring yang dilakukan oleh IWW masih dalam proses penyelidikan. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan apapun hal yang saya sampaikan saya dapat tanggung jawabkan, karena ini adalah penelusuran kasus yang berlangsung secara maraton selama 10 tahun berjalan. Kami benar-benar meminta kerjasamanya. Kami juga pernah meneliti di rumah Suudi, di rumah Suudi atau Pak Udi yang adalah kepala desa Tambaromo yang mengaku tidak tahu menahu sama sekali tentang kejadian tersebut. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan acuan, pertimbangan, dan menjadi keterangan klarifikasi saya terkait sudah sampai di mana dan siapa saja yang diduga terlibat di dalam upaya keterlibatan
saudari IWW di dalam melakukan persekusi dan melakukan manipulasi dan dugaan pelakor juga perbuatan mesum yang selama ini dilakukannya dengan beberapa rekan sekerjanya maupun atasannya di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rowong. Jadi yang saya minta di sini adalah pertanggungjawaban baik secara hukum atau baik secara sosial atau secara administrasi birokrasi dan secara kenegaraan, karena pertanggungjawaban ini sudah kami sampaikan melalui Ombudsman dan Inspektorat Pembantu akan bagaimana penyelesaian kasus ini, karena runyamnya dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya penelusuran kasus ini dan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar terkait dengan kelakuan saudara IWW yang melakukan manipulasi, penipuan, hipnotis dan dendam di beberapa temannya yang menjadi korban. Juga menurut keterangan pernah menipu daya seorang bakul buah atau pedagang buah, nilainya sekira 95 juta, dan saudara IWW juga menipu saudara Sadio, seorang pedagang sapi di Desa Karangkonang, nilainya 85 juta. Silakan ditanya sendiri saudara Sadio. Dan menipu saudara Kasnadi, ya, terus di Padepokan di Kasnadi, terus di BTPN itu mengambil uang dengan tipu daya di sebuah bank BTPN. AD menggunakan dugaan agunannya adalah kartu pensiun milik Ibu Asih Hasuti. Lalu juga menggunakan SK PNS yang di situ ada alasan insentif tunjangan gaji yang diduga distimulasi oleh kepala sekolah atas nama Supawatin dan kepala sekolah lainnya atas nama Dahlan Sutanto dan kepala dinas atas nama Muhammad Sutopo Baca Yustianto waktu itu, dan bendara atas nama Jaswadi untuk dimintai keterangan karena hal ini menjadi pemicu kejahatan dilakukan. Dan saudara IWW juga di Padepokan ini melakukan manipulasi 3 perkara, yaitu 2 di bank dan 1 di perorangan. Kalau di bank yang pertama adalah di BKK Padepokan, ini sekira 20-40 juta. Kalau yang di BKK Padepokan 20 jutaan, atau di Fastabik 20 juta. Terus di BTPN sekira 35 juta, dan di tempat lainnya yaitu di perorangan namanya Pak Kasnadi senilai 12,5 juta, dan barusan belakangan diketahui saudari IWW ini melakukan penipuan di Gelora. Waktunya belum diketahui. Jadi saya minta pihak yang berwajib dan terkait dapat melakukan pengembangan, penelusuran dan penyelidikan terkait hal-hal tersebut. Ini hanyalah sebuah klarifikasi keterangan yang sinergi dan masih berjalan, dan saya masih meminta pengunduran waktu sampai sekira 2 minggu ini. Itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan pihak terkait dapat melakukan penelusuran dan atas kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.